Baik, rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala OJK Provinsi Jambi, Bapak Ian Iswara Rosa dan tim. Kemudian yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bapak Teddy Arif Budiman. Kemudian yang saya hormati Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bapak Imam Dwi Kunsoro. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Komisaris Utama Bank Jambi dan Dewan Komisaris Bank Jambi. Kemudian teman-teman direksi yang hadir pada hari ini. Hadir juga Dewan Pengawas Syariah Bank Jambi dan rekan-rekan media baik yang dari nasional maupun yang dari Jambi. Hari ini kami menyampaikan siaran pers atau pernyataan resmi Jambi tanggal 23 Februari tahun 2026. Dengan ini, Bank Jambi menindaklanjuti apa yang telah disampaikan kemarin, bahwa akan menyampaikan informasi secara update ke masyarakat. Kami menyampaikan bahwa transaksi perbankan dapat dilakukan secara normal melalui kantor layanan di setiap kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu atau kantor fungsional Bank Jambi. Untuk keperluan audit forensik, saat ini kanal mobil banking dan ATM masih kami tutup sementara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang. Sesuai dengan ketentuan, Bank Jambi berkomitmen apabila terjadi kerugian nasabah akan melakukan penggantian secara penuh. Baik itu disebabkan oleh kesalahan Bank Jambi maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Jambi. Bagi nasabah yang dirugikan, dapat langsung menyampaikan laporan kepada layanan customer service Bank Jambi di kantor layanan Bank Jambi terdekat mulai hari ini sesuai waktu operasional layanan bank. Selanjutnya, kami informasikan pula bahwa Bank Jambi akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Dan Bank Jambi terus berkoordinasi dengan regulator OJK dan Bank Indonesia. Bank Jambi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan nasabah dan masyarakat. Kami menjamin kerahasiaan data nasabah tetap terjaga. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Ada. Itu ada pertanyaan, silakan. Pak, dari media mau bertanya. Ya. Saya mewakili teman-teman Pak dari terkait dengan kejadian kemarin ini Pak. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk total kerugian nasabah, upaya yang jelas dari hilangnya dana nasabah tersebut Pak. Terus untuk pelaporan nasabah yang merasa kehilangan seperti apa dan berapa lama prosesnya nanti Pak. Kemudian apakah sudah diketahui ini terkait sistem atau kejahatan perbankan? Dan pertanyaan terakhir Pak, hingga saat ini berapa jumlah total nasabah yang sudah terkonfirmasi Pak? Mungkin itu dulu Pak. Baik, izin menjawab. Untuk total kerugian nasabah saat ini kami masih melakukan tracing atau penelusuran, dan hari ini insya Allah audit forensik akan segera bekerja untuk memastikan kira-kira nanti berapa total kerugian nasabah dan berapa nasabah yang terindikasi mengalami kerugian. Nah, kemudian upaya yang jelas kami sudah melakukan untuk pengamanan, tadi sudah disampaikan untuk mematikan sementara kanal ATM dan kanal mobil banking Bank Jambi. Dan kemudian kami juga melaporkan dan berkoordinasi dengan regulator OJK dan BI, dan hari ini insya Allah kami akan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, kemudian untuk laporan dari nasabah seperti apa? Tadi mungkin sudah disampaikan, nasabah dapat langsung datang ke kantor Bank Jambi yang ada di kantor layanan terdekat
silakan nanti melaporkan dan membuat pengaduan. Ada aplikasi yang harus diisi di situ. Nah, kemudian untuk berapa lama kami masih menunggu hasil audit forensiknya seperti apa. Gitu. Dan di ketentuan POJK bahwa kerugian nasabah itu harus diganti maksimal, kalau tidak salah saya itu di 10 hari, Pak. Nah, kemudian apakah ini sudah diketahui serangan cyber ya? Iya. Nah, saya juga belum bisa menginformasikan itu, tapi yang jelas ini di Bank Jambi itu sebagai gangguan sistem, Pak. Jadi kami tidak berani memastikan bahwa ini serangan cyber atau seperti apa. Mungkin itu dari Pak, mungkin tambahan sedikit Pak. Untuk laporan secara resminya gimana Pak ke pihak? hari ini, Pak. Hari ini kami laporkan secara resmi ke HPN, Pak. Baik. Ya. Tunggu Bapak namanya. Ya, boleh. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan mungkin nanti akan ditambahkan dari Kepala OJK Provinsi Jambi dan Bank Indonesia. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, yang saya hormati Kepala Bank Indonesia Pak Teddy, yang saya hormati juga Pak Dirut beserta jajaran direksi, Bu Komut beserta jajaran direksi. Kami dari Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada masyarakat khususnya Provinsi Jambi untuk tetap tenang. Terus karena kenapa? Karena Bank Jambi secara kondisi keuangan itu baik dan memiliki fundamental yang baik dari sisi apapun, baik itu dari sisi likuiditas maupun dari sisi solvabilitas maupun dari sisi kinerja dari perkreditannya. Itu tercermin dari rasio-rasio yang banyak. Terus yang berikutnya perlu kami sampaikan juga bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi bahwa apapun yang terjadi, anomali transaksi yang terjadi itu dalam proses pendalaman, ya rekan-rekan semua, sehingga masih dilakukan audit forensik terhadap anomali transaksi ini, dan kami Otoritas Jasa Keuangan selalu memantau itu dan selalu memonitoring apa yang terjadi terkait dengan kejadian anomali transaksi kemarin. Terus kemudian kami juga menyampaikan koordinasi selalu kita lakukan, baik itu secara internal OJK dengan kantor pusat kami, maupun secara eksternal dengan Bank Indonesia, dengan pihak-pihak lainnya. Supaya apa? Supaya penanganan dan langkah yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan gitu ya. Terus kemudian kita juga sering memberikan masukan kepada Bank Jambi untuk melakukan hal-hal yang penting dan urgent gitu ya, sehingga kita bisa menangani anomali transaksi ini dengan baik. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian, insya Allah OJK tetap mensupport Bank Jambi. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, harap tenang, karena yakinlah Bank Jambi kondisinya baik. Dan insya Allah bisa melaksanakan operasionalnya di kantor cabang ya. Karena kenapa? Karena delivery channelnya Bank Jambi sedang dalam proses forensik, investigasi teman-teman. Diharap maklum. Mungkin itu dari saya Pak Dirut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Pak Teddy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Dirut, Bu Komut, jajaran direksi Bank Jatim, Bank Jambi dan Komisaris Bank Jambi, juga rekan saya Kepala OJK Provinsi Jambi dan rekan-rekan media. Seperti tadi yang kita simak bersama ya, Pak Dirut meyakinkan bahwa seluruh transaksi perbankan insya Allah akan berjalan normal, dan kami dari Bank Indonesia perlu meyakinkan bahwa kelancaran sistem pembayaran dapat terjaga. Dan tadi juga Pak Dirut juga sudah menginformasikan tentang hal tersebut. Kemudian yang kami juga concern adalah dan apresiasi kepada Pak Dirut bahwa terkait dengan hak-hak nasabah konsumen itu akan dijaga, sehingga perlindungan terhadap nasabah itu menjadi concernnya Bank Jatim. Bank Jambi, salah.
maaf saya ulangi, bahwa untuk concern terhadap perlindungan nasabah itu menjadi hal yang penting bagi Bank Jambi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami tetap mendukung langkah-langkah yang dilakukan Bank Jambi. Mudah-mudahan ini bisa segera teratasi dan sistem pembayaran dapat terus berjalan. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Ya. Izin Pak. Silakan, saya Ferdi dari Detikkom. Saya mau bertanya kepada izin Kepala OJK. Ini terkait soal hilangnya dana nasabah di Bank Jambi. Ini tentu mencorengnya nama baik Bank Daerah Jambi yang saat ini sedang dibangun citra baiknya pada publik. Nah, mengenai soal kejadian seperti ini, apakah selama ini OJK sudah melakukan audit khusus terhadap sistem keamanan dan manajemen risiko Bank Jambi? Dan kedua, apakah sistem pengamanan perbankan Bank Jambi sebelumnya sudah mendapat penilaian layak dari OJK? Dan kemudian dengan jika ditemukan pelanggaran manajemen atau SOP, sanksi apa yang akan dijatuhkan OJK pada direksi atau komisaris Bank Jambi lebih khususnya? Dan berapa lama OJK menargetkan proses investigasi hingga ada kepastian hukum soal kasus ini? Terima kasih sebelumnya. Ya, izin Pak Didi. Masih berarti? Ferdi. Ferdi. Ya, makasih Mas Ferdi atas pertanyaannya. Mungkin saya nggak satu-satu, mungkin saya akan membungkus, merep up semua pertanyaan itu. Yang saya sampaikan adalah terjadinya anomali transaksi ini kita belum bisa pastikan apakah itu dari sistem mana, sistem siapa, karena banyak hal-hal yang di dalam transaksi ataupun dalam proses transaksi itu ada, itu satu, sehingga butuh kita hasil dari audit forensik ini. Terus yang kedua, dapat saya sampaikan juga bahwa apapun itu penguatan IT, kita selalu menyampaikan, mengingatkan industri, tidak hanya Bank Jambi, industri kita ingatkan juga untuk apa? Untuk meningkatkan TI-nya, teknologi informasinya, sistem pembayaran, itu selalu kita ingatkan secara kontinu Mas Ferdi, sehingga penilaiannya pun sudah kita sampaikan bahwa Bank Jambi oke dalam proses penyelenggaraannya. Nah, kalau tadi yang ketiga apa? Sanksi. Sistem pengamanan perbankan Bank Jambi sebelumnya sudah mendapat penilaian layak dari Ya, kalau untuk kapannya itu kan kita menunggu, balik lagi tadi audit forensiknya kita lihat dulu ya. Jadi tolong sabar dulu seperti apa, karena kita juga nggak bisa terburu-buru, kita nggak bisa menyimpulkan langsung, nggak bisa kita. Ya, jadi mohon ditunggu hasilnya seperti apa, dan infonya sekarang udah mulai masuk ya Pak Dirut ya. Kemudian bisa memberikan gambaran terkait permasalahan anomali transaksi yang terjadi. Mungkin itu Mas Ferdi ya. Oke, lagi? Oke, cukup. Cukup ya? Cukup ya kawan-kawan ya? Bu Komisaris sudah bertambah. Udah cukup. Cukup. Bu, Bapak Komisaris sudah bertambah. Dari Dewan Pengawas ya? Cukup ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian yang berkenan hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah sehingga tidak terjadi keresahan. Jadi sekali lagi ini terima kasih atas kerjasama yang baik. Demikian kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf bila topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.